Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Jana dengan NIM 2411071008 dari kelas 1B dan 4TC. Saya akan menjawab 10 pertanyaan ujian akhir semester Sistem Komunikasi. Pertanyaan pertama, jelaskan prinsip kerja mikrofon dan speaker. Prinsip kerja mikrofon. Mikrofon berfungsi untuk mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. Ketika seseorang berbicara di depan mikrofon, maka gelombang suara yang dihasilkan akan menggetarkan diafragma. Getaran ini membuat lilitan bergerak maju mundur sesuai tekanan suara. Dari getaran lilitan di antara medan magnet ini menghasilkan energi listrik, di mana amplitudo sinyal listrik menunjukkan besar kecilnya tekanan yang diberikan, sedangkan frekuensi menunjukkan tinggi rendahnya frekuensi suara manusia. Prinsip kerja speaker. Speaker mempunyai komponen yang sama dengan mikrofon, tetapi yang membedakannya terdapat membran yang berbentuk kerucut. Apabila diberi arus listrik yang dihasilkan mikrofon, maka energi listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik yang akan tarik-menarik atau tolak-menolak dengan medan yang dihasilkan magnet. Nah, karena magnet terpasang sedemikian rupa sehingga tak mungkin bergerak, maka akibatnya terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak medan magnet dan dihasilkan getaran pada lilitan. Lilitan ini akan memaksa untuk bergerak atau bergetar. Getaran ini menggetarkan membran yang berbentuk kerucut di depan speaker. Nah, kemudian akan menggerakkan lagi udara di depan speaker sehingga bunyi yang dikeluarkan sama seperti bunyi suara manusia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Suara manusia memiliki frekuensi 100-800 Hz. Suara manusia dihasilkan oleh banyak organ, seperti paru-paru, tenggorokan, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, pita suara, bibir, lidah, dan mulut. Mulut sangat berpengaruh pada suara yang kita keluarkan. Suara adalah gelombang suara atau tekanan udara yang bervariasi seperti apa yang kita ucapkan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian dan jenis modulasi analog dan kenapa perlu modulasi. Modulasi adalah menumpangkan sinyal informasi ke sinyal carrier dengan cara merubah-rubah salah satu parameter sinyal. Modulasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama modulasi AM atau modulasi amplitudo, dengan cara merubah amplitudo sinyal carrier agar sesuai dengan sinyal informasi. Yang kedua, modulasi frekuensi dengan cara merubah frekuensi sinyal carrier agar sesuai dengan sinyal informasi. Yang ketiga, modulasi fasa dengan cara merubah parameter fasa sinyal carrier agar sesuai dengan sinyal informasi. Kenapa perlu modulasi? Karena semakin tinggi frekuensi yang akan kita kirimkan, maka ukuran antena semakin kecil. Pertanyaan yang keempat yaitu turunkan 3 persamaan modulasi AM. Yang pertama ada sinyal informasi, yaitu XMT sama dengan AM max sin 2V FMT. Yang kedua ada sinyal carrier, yaitu XCT sama dengan AC max sin 2V FCT. Untuk penurunan persamaan modulasi AM itu berasal dari sinyal informasi dan sinyal carrier. Maka XCT sama dengan AC max tambah AM max sin 2V FMT sin 2V FCT. Kemudian kita kalikan dengan AC max per AC max sama dengan AC max ditambah AM max sin 2V FMT sin
2V FCT dikali AC max per AC max, sehingga AC max dikali AC max per AC max ditambah AM max kali AC max per AC max sin 2V FMT sin 2V FCT. Nah, AM max per AC max ini bisa kita ganti menjadi M, dan AC max per AC max ini sama dengan 1. Jadi AC max kali 1 ditambah AM max per AC max kali AC max sin 2V FMT sin 2V FCT. AM max per AC max ini kita ganti dengan M, di 1 AM AC max ditambah M AC max sin 2V FMT sin 2V FCT. Maka XCT sama dengan AC max 1 tambah M sin 2V FMT sin 2V FCT, dan didapatkan persamaan seperti ini. Soal nomor 5 yaitu jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Indeks modulasi AM adalah menunjukkan berapa besar amplitudo sinyal informasi mempengaruhi amplitudo sinyal pembawa, di mana indeks modulasi untuk modulasi AM itu berada pada M besar dari 0 dan kurang dari 1. Apabila M-nya besar dari 1, maka akan terjadi overmodulasi. Seperti dapat kita lihat pada modul ini, ketika M-nya besar dari 1, maka akan terjadi overmodulasi. Selanjutnya, spektrum dan bandwidth sinyal termodulasi AM. Spektrum yaitu rasio antara lebar pita sinyal modulasi dengan lebar pita sinyal pembawa. Bandwidth merupakan pita frekuensi yang ditempati oleh sinyal, menempati frekuensi mulai dari Fc dikurang Fn, yaitu lower side frequency atau LSF, sampai dengan Fc tambah Fm, upper side frequency atau frekuensi sisi atas. Untuk rumusnya dapat kita lihat pada modul, yaitu itu merupakan bandwidth sinyal termodulasi AM. Soal nomor 6, jelaskan prinsip kerja rangkaian modulator AM dan demodulator AM. Modulator AM ini bekerja dengan mengubah amplitudo gelombang pembawa sesuai dengan sinyal informasi yang akan dikirimkan. Modulator ini mempunyai dua input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa. Biasanya oscillator ini rangkaian yang bisa membangkitkan sinyal carrier atau sinyal pembawa, dan oscillator untuk membangkitkan sinyal. Demodulator AM yaitu rangkaian yang digunakan untuk mengambil kembali sinyal informasi dari gelombang modulasi AM. Seperti gambar di bawah ini, dioda ini berfungsi sebagai sebuah saklar on-off, di mana jika dibias maju akan memberikan tegangan positif pada anoda dan tegangan negatif pada katodanya. Selanjutnya,
Apabila diodanya diberi tegangan AC, maka didapatkan output di mana saat tegangan puncak positif dioda di bias maju, saklar tertutup, maka arus akan dilewati selama siklus positif. Begitu arus maju menuju negatif, maka akan terbuka, sehingga keluaran pada output hanya tegangan positif, seperti pada gambar ini. Tegangan negatifnya tidak ada atau hilang. Selanjutnya, apabila diodanya diberi tegangan AC, maka didapatkan output, di mana saat setengah puncak positif, dioda akan dibias maju sehingga saklar tertutup, maka arus akan dilewati selama siklus positif. Begitu arus menuju negatif, maka dioda akan terbuka, sehingga keluaran output hanya tegangan positif saja, negatifnya tidak ada atau hilang. Soal nomor 7, jelaskan modulasi AM DSB FC, AM DSB SC, dan AM SSB. AM DSB FC merupakan singkatan dari Amplitude Modulation Double Sideband Full Carrier. Ini adalah metode modulasi di mana sinyal informasi itu dimodulasikan pada amplitude gelombang bawah dan memasukkan dua sideband yang identik dengan frekuensi yang pertama. Yang kedua, AM DSB SC itu singkatan dari Amplitude Modulation Double Sideband Suppressed Carrier, merupakan salah satu teknik modulasi pada komunikasi radio. Pada teknik ini, sinyal pembawa itu tidak dipancarkan, sehingga hanya kedua sisi pita sinyal yang dibawa oleh pembawa yang dikirim. AM SSB merupakan salah satu metode modulasi di mana sinyal informasi biasanya berupa suara dimodulasikan pada sinyal pembawa dengan cara mengubah amplitude sinyal pembawa. Nah, untuk mendapatkan single sideband ada dua cara. Ada dua cara untuk mendapatkan single sideband. Cara yang pertama yaitu dengan cara memfilter. Ini merupakan cara memfilter. Yang kedua dengan cara balance modulator atau mengalihkan sinyal informasi dengan sinyal carrier. Nah, ini merupakan gambar AM DSB FC dan AM DSB SC, AM SSB. Ini merupakan full carrier. AM DSB SC itu carrier yang telah difilter. Yang terakhir ini AM SSB dilewatkan satu sideband. Soal nomor 8, jelaskan bagaimana cara mendapatkan sinyal AM DSB SC dan AM SSB. Untuk mendapatkan sinyal AM DSB SC bisa didapatkan dengan cara memfilter komponen carrier dengan sebuah band stop. Sedangkan untuk mendapatkan sinyal AM SSB bisa didapatkan dengan cara memfilter AM DSB FC atau AM DSB SC untuk mendapatkan salah satu sidebandnya. Soal nomor 9, jelaskan bagaimana cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan jelaskan keuntungannya. Cara mendapatkan informasi dari sinyal SSB dan SSB tidak bisa digunakan selubung detektor yang digunakan pada modulator AM DSB SC karena bentuk selubung SSB tidak sama dengan sinyal informasinya. Sinyal informasi dari sinyal SSB bisa didapatkan dengan mengalihkan sinyal SSB dengan sinyal carrier yang sama dengan frekuensi sinyal carrier pada transmitter. Keuntungannya efisien spektral dan efisien daya. Soal nomor 10, jelaskan frekuensi division multiplex dan FDM menggunakan sinyal SSB. Frekuensi division multiplex adalah teknik di mana beberapa sinyal informasi dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama dengan menggunakan frekuensi yang sama. Dalam FDM ini, spektrum frekuensi yang terletak dibagi beberapa jalur frekuensi kecil, dan setiap sinyal yang dikirimkan itu memiliki jalurnya sendiri. Ini merupakan sistem multiplex dengan menggunakan SSB.
ini merupakan sistem multiflex dengan menggunakan SSB. Jadi, untuk melakukan FNM dengan menggunakan modulasi HM, efisien jika menggunakan SSB karena hanya perlu memperhatikan satu segmen saja.